Jadi pagi ini kita kedatangan 2 orang HR profesional. Gue sendiri tertarik, kenapa 2 orang ini dari yang dua-duanya anak teknik. Ya, ngerjainnya dulu soal-soal matematika, fisika, kimia. Tiba-tiba disuruh ngerjain sekarang masalah hubungan kimia antar manusia. Nah, jadi ini gue pikir sih menarik ya untuk kita lihat dari mereka. Kalau gue sama Seto masih sama, ngurusinnya masih angka-angka doang, meskipun angkanya udah depannya RP. Nah, jadi sekarang yang kita pengen lihat ini gimana nih, kita dengerin. Siapa-siapa tuh yang datang tuh hari itu? Oke, yang pertama ada Liberta Hutapea, dulu IPA D. Yang kedua adalah Adita Prima, dulu dia IPA A. Oke, silakan. Sip, ayo kita panggil Adita dan Liberta. Tepuk tangan. Selamat datang. Welcome. Iya. Selamat datang nih di acara podcast, bukan Mas ya? Oh ya, podcast Mbak. 2000 bercerita 2000 bercerita. Ya. Jadi sekarang lo kerja di mana? Di Freeport, Indonesia. Sekarang di Jakarta, dulu sempat di Papua. Oke. Kalau Berta di mana? Gue sekarang di Lipo Group. Oke. Sebelumnya lama di Tokopedia, sebelumnya konsultan kayak mirip-mirip Mandita deh. Tapi lo bener-bener berdua nih HR profesional sejati kan? Nggak pernah Dual career kayaknya ya. Dual career Kayaknya berbau people management lah. Bener nggak sih? Iya, people sih. Memang People, ngurusin ya. orang sih dari dulu. Talent sih. gitu ya, bener ya? Gue di awal habis lulus kuliah masih di teknik industri. Oh, Masih oke. industrial engineering sekitarnya lah. Habis itu ambil master, baru ber-SR, oke. Dan lo berdua juga lulusannya sama-sama teknik industrial industrial ya? Iya. Industri. Beda kalau sama Seto. Oke. Ini namanya Seto, ngomong-ngomong. Ini belum kenalan nih kita nih. Siapa tahu ada yang lupa sama kita, Gak? Oke, jadi gue dulu kali Gak ya. Gue Seto, gue dulu kelas 1, 1F, 2, 2G, kelas 3 IPA 2, 3 IPA B. Nah, hafal ya ya. apa gue di yoga. Tok, gue cuma ingat kelas 3 doang. Oke, Nggak apa-apa. gue yoga. Kelas 3-nya IPA C. Tantar. Kelas 1 gue apa ya? Oh, gue 1C, betul. 1C. Kelas 2-nya 2F. Ya benar, IPA-nya IPA C yang paling banyak kelas kosong. Nah, kita berdua nih sama-sama nih kesenian. Nah, dulu yoga kan suka main suling, ya kan? Oke, sekarang Dita deh. Kita balik ke SMA ya, Dit. Lu dulu kelas 1 G ya, sebelah gua F, sebelah G. 2 kelas kita ya, 2G. 2G. 3. Main musik. Iya bener. IPA-nya IPA A ya. Berta satunya inget nggak, Dit? 1B, 1B, 2C, 3 IPA D. D, C sama D. Ekskul lu dulu, ekskul apa sih? Basket kalau gue. Lu basket ya? Lu? Gue kayaknya nggak ikut Nggak ikut? ekskul, tapi gue ikut perwakilan Atau aktif kelas. di, lu PK ya? Perwakilan PK ya? Perwakilan kelas ya? Lo bukan basket? Gue kok inget lu Papala ya? Salah ya gue? Bukan Papala ya? Ada yang ikut basket, ada yang ikut apa lagi. Semua bisa berarti. Oh, tapi lo PK? Iya, ikut PK gue. Iya. Gue apa dulu ya? Gue bareng lo ya? Iya sih, kita bareng tadi kan. Terus lo jadi sekarang lo di Freeport di sana, Papua? Sekarang di Jakarta udah di headquarter ya sejak 2018. Oh, di Papua berapa lama? Kalau dihitung dari konsultan sebelum Freeport berarti dari 2005. Tapi sempat beberapa saat resign dulu karena harus ikut penugasan suami ke Amerika. Jadi di situ sempat stop. Oke. Terus 2010 mulai lagi sampai sekarang. 2010 berarti di Jakarta langsung? Masih di Papua sampai 2018. Wow. Wow. Itu gimana tuh Arrangement. Papua berapa lama? Di Papua tuh berarti dari 2006 sampai 2018 dong ya. Lu sering naik ke itu dong, Dit? Naik ke puncak apa tuh? Karsten itu? Kartens ya. Kartens ya? Iya. Enggak sih, nggak bisa. Nggak bisa ya, Nggak bisa, itu technical banget soalnya kan. Oh, oke. Tapi kalau buat Trekking gitu aja? dulu awal-awal hanya untuk ekskul aja ya, itu dibuka. Tapi sekarang udah makin susah masuknya. Karena faktor keamanan. Berarti di Tembagapura ya? Tembagapura. Oke. Ini berapa? Dari 2006 sampai 2018. Iya. Berarti lo pas balik ke Jakarta 2018 asing banget ya Jakarta ya? Enggak lah, kan tiap Lihat tahun mau bingung, cuti. lihat mau bingung. Keluarga, Kalau bingung aja. tapi kan tiap tahun cuti ya, jadi Oh, enggak oke. lah, enggak ini.
Oke. Lo kan melanglang buana banyak nih, konsultan, terus habis itu sempat di apa namanya? Lo berapa sih konsultan, 2 ya? Konsultan ya, konsultan tuh gue pernah yang memang waktu itu bantuin dosen lah di ITB yang memang industrial engineering related. Terus baru habis itu ke yang fokus on people management. Terakhir di PwC. Oke. Sebelum akhirnya gue pindah sempat ke SAP juga, pegang HRIS. Mereka punya cloud solution gitu buat HR. Terus baru ke Tokopedia. Oh, terus sekarang ke Lipo. Ya, baru recently baru pindah ke Lipo. Berapa lama? 5 months, 5 bulan. Oh, oke. Gimana lo dunia consulting HR sama lo beneran ngerjain sendiri, itu apa bedanya? Dulu gue memilih konsultan karena konsultan tiap hari punya project yang berbeda, ketemu orang yang berbeda, ketemu company yang berbeda, which is itu menyenangkan karena banyak belajar hal baru, ya different industry juga different solutions, different problems. Sampai di satu titik di mana ngerasa bahwa kalau kita jadi konsultan itu lebih jadi advisor. Gitu. Ya, kita tahu, kita paham, kita dealing sama orang-orang yang memang pengambil keputusan, tapi at the end of the day semua yang kita usulkan itu kita nggak lihat sih beneran dikerjain atau tidak. Gitu. Yang penting lo dibayar. Ya, betul. Yang penting bayar. Nah, ada klien-klien yang memang mau juga bayar sampai eksekusi, tapi pasti mahal banget ya, gitu. Dan di zaman itu ya kayaknya pada akhirnya ya hanya perusahaan-perusahaan tertentu lah. Dan itu yang membuat gue mikir, kayaknya a good time juga nih untuk coba jadi HR practitioners. Gitu. Jadi apa yang kita udah pelajarin dan kita punya kesempatan untuk bisa mengaplikasikannya dan mengimplementnya di satu perusahaan gitu. Tapi kan beda tuh, lo kayak lo konsultan kan paling timnya kan ya segitu-gitu aja lah, paling 5-10 orang. Begitu lo udah masuk ke HR kan lo ngurusin satu company nih. Bahkan lo harus ngurusin mencat orang, terus juga nge-hiring apa segala macam. Tuh lo nggak ada kayak culture shock tuh? Nah, jadi pada waktu, jadi kan pengalaman HR practitioner pertama itu Tokopedia. Pada waktu gue join Tokopedia itu HR-nya masih sangat fokus sama foundational aja lah, infrastrukturnya gitu ya. Jadi hal-hal yang bersifat strategik, hal-hal yang bersifat about talent retention lah gitu, hal-hal yang lebih advance itu belum ada. Jadi di 2 tahun pertama itu gue berasa kayak jadi konsultan, tetapi dedicated di company dan di dalam, gitu. Dan ada resources yang memang agree untuk, ayo kita melakukan perubahan, gitu. Jadi 2 tahun pertama menurut gue adaptasi yang cukup smooth ya, karena kesannya masih jadi kayak practitioner, jadi kayak konsultan tapi di dalam perusahaan, internal konsultan. Along the way, ya pandemic hits, mulai bermacam segala macam. Dulu kita mungkin lebih mikirin hiring, retaining dan segala macam. Jadinya gimana caranya bertahan supaya jangan sampai ada yang sakit. Kalau sakit itu nyari oksigen ikutan tuh ngantri oksigen juga, gitu. Untuk keluarga dan juga orang-orang yang ya pegawai kita yang sakit gitu. Jadi dibilang culture shock pasti ada culture shocknya. Tapi waktu itu menurut gua I'm grateful, environment-nya sih sangat supportive. Jadi it's a good journey lah. Berapa orang tuh satu company lu paling besar? Kan maksudnya SR itu kan akan makin sulit ketika dia handle organisasi yang mungkin nggak necessary besar ya, tapi dia punya banyak segmen yang membutuhkan karakter yang berbeda-beda. Itu mungkin agak lebih sulit ya buat organisasi ya. Mungkin Dita juga karena kita tahu ya di Papua, maksudnya ada culture yang orang lokalnya aja berbeda gitu dengan apalagi nambah bule datang gitu kan, nambah bingung gitu. Nah itu ada cerita nggak nanti dari Bertus ke Dita? Di 2-3 tahun pertama itu memang di Tokopedia waktu itu lagi dapat banyak suntikan dana lah ya. Jadi memang tuh growth-nya memang lagi ekspansi besar-besaran. Itu bareng sama pas yang bareng Goto itu ya? Jadi ada sebelum masuk Goto. Belum. Kita join Goto itu 2022. Nah, gue join 2018 sampai 2020 lah ya, dapat suntikan dana gede. Dan itu waktu gue join jumlah karyawan tuh cuman 1.000
1.100, 1.200. Banyak itu. Iya. Itu banyak banget. Cuman sih. Karena setelah 2 tahun jadi hampir 4.000. Oh. Nah, gitu. Jadi double the size. Tiap bulan itu kita sempat pernah punya tim rekrutmen itu nge-hire dalam 1 bulan 100 sampai 150 orang. Dan itu internal recruiter. Gitu. Jadi ya maksudnya it's a good journey, a good learning experience juga karena challenge-nya banyak. Tapi ya karena kalau menghadapin growth opportunity pasti kan excited ya. Gitu. Jadi something yang ya menyenangkan ya. Walaupun waktu itu tantangannya adalah culture, ya, back to tadi. Kita dulu punya founder, Pak William Tanuwijaya itu sangat peduli dengan namanya people. Sangat peduli dengan culture. Dan dia yang meng-announce bahwa kita nggak akan bisa achieve semua tujuan kita kalau kita nggak punya budaya perusahaan yang kuat. Dan dia waktu itu bilang 3DNA gitu ya, adalah Tokopedia dan segala macam. Nah, tapi ini karena size organisasi berkembang sangat cepat dan kita buka di berbagai kota. Tantangannya adalah gimana caranya supaya budaya perusahaan ini bisa diinternalisasi di semua site dan di semua function, di semua divisi yang memang membesar dengan sangat cepat gitu. Nah, itu PR di waktu itu dan ya banyak series of program activities yang dirancang sampai akhirnya ya tentu saja pasti definitely kalau udah bicara culture, top leadership support itu pasti, yang nomor 1. pasti, benar. Gitu, kira-kira. Kalau Freeport gimana culture? Ntar lo berapa sih total employee Freeport? Lebih banyak lagi. 10.000 ya atau 100.000? Kalau untuk karyawan Freeportnya sendiri 7.000. Tapi kalau untuk sama kontraktornya kita sampai 30.000. Tapi kontraktor kan itu nggak under payrollnya Freeport kan? Subkon, di subkon. Dan lo harus manage mereka kan? Lo tinggal itu individual kontraktor atau yang kayak company? Itu sudah ada, jadi masing-masing divisi mereka memanage kontraknya dengan masing-masing vendornya ya. Tapi semuanya udah satu sistemnya. Tadi Berta kan ada SAP, kita juga punya SAP. Nilai-nilai budayanya sudah disesuaikan lah ya, makin kesini mengikuti tadi juga adanya ya pemerintah masuk untuk ya kepemilikan ininya sahamnya. Jadi saat ini kita punya value namanya sincere. Sincere itu ya safety, integrity, kemudian excellence, ya seperti itu, respect. S-nya berapa? S-nya safety. Safety. Mining ya. Karena safety dulu ya. Nah itu memang untuk membuat si nilai sincere itu bisa ada di hati kita semuanya itu ya harus terus dari atas top down dulu ya, maksudnya top down benar ya, semuanya lini atas tuh semua kemudian baru itu diturunkan ke kita dan itu masing-masing tiap bulan divisi masing-masing mau itu dari HR maupun di operations itu semua harus mengingatkan dan kita mengaplikasikan nilai-nilai sincere tadi tuh ke aspek ke pekerjaan kita masing-masing. Sebenarnya values itu memang beneran ngaruh nggak sih di dalam perusahaan atau itu cuma sebagai jargon aja supaya orang HR punya kerjaan lah katakan gitu. Seberapa ngaruh kalau yang lo pengalaman selama ini ya Dita sama Berta, berapa ngaruh sih sebenarnya dengan values-nya tadi itu di apa namanya di company, sebenarnya jadi orang-orangnya jadi lebih, tadi kan lo ngomong sincere, bener nggak sih sebenarnya dipraktekin sama tim-tim di bawah, atau kalau katakanlah kalau nggak ada corporate value sebenarnya perusahaan bisa jalan normal aja nggak sih? Aja nggak sih gitu ya, betul. Iya, modulnya. Tadi menambahkan yang sincere, sebenarnya kita dari Freeport McMoran-nya kita juga masih harus mengikuti PBC, Principal Business Conduct. Jadi mungkin tahu lah ya kalau kita berurusan dengan, maksudnya dari asing kemudian ke pemerintah itu kan kita mesti menjaga integritas kita dan ya itulah ya profesionalisme kita. Jadi itu dijaga dengan si PBC tadi. Setiap kita mau dealing dengan orang lain itu ya baik misalnya kita mau hire orang atau mau misalnya mau mengontrak, mau mendatangkan sourcing dari luar misalnya, itu dijaga sama si PBC tadi. Nah,
Jadi gue kayak yoga tuh zaman dulu. Menurut gue budaya itu gimmick. Ya maaf nih, konsultan aja buat jualan. Karena dulu salah satu tempat gue kerja memang salah produk unggulannya tuh sebenarnya budaya perusahaan. Nah, sampai akhirnya gue jadi practitioner, di situ gue melihat bahwa budaya perusahaan itu penting. Penting tapi not everything. Artinya, in order for a company to be successful, itu salah satu pilarnya adalah budaya menurut gue. Kalau punya budaya perusahaan yang kuat, itu akan membantu accelerating many things. Bisa nggak perusahaan itu sukses tanpa harus ada budaya yang kuat? Bisa. Tapi mungkin journey-nya lebih painful. Atau ada komponen lain kayak leadership yang sangat kuat, yang sangat dominan, sehingga dia bisa control everything. Nah, in many cases nggak banyak tuh 1-2 orang CEO yang benar-benar very genius dan bisa menguasai segala hal end to end, sehingga everyone look up only to him dan semua itu kontrol. Dan biasanya kalaupun ada kayak begitu di cerita company-company yang sukses lebih dari 100 tahun, by the time CEO-nya resign atau retire, it crumbles. Karena dia nggak siapin foundation-nya strong enough for the organization to be sustainable. Jadi buat gue penting, itu salah satu pilar, itu akan mengakselerasi banyak hal. Tapi ada banyak orang juga nggak percaya. Tapi sebenarnya kalau kita telah lagi itu perusahaan, sebenarnya ada. It's just mereka nggak ngomong aja, tapi itu sebenarnya way of work mereka kok. Oke. Nah, gini nih, ini kan kalau dalam waktu menyebarkan budaya itu kan biasanya dari HR nih, kalau yang gue alami nih, HR ngirimin email lah, ini engagement dong, tolong diisi nih, gitu. Nah, sebagai pribadi ya, lu sebagai pribadi HR kan lu harus misalnya ya gue engineer gitu ngisi-ngisi gitu. Males kan lo? Iya, gue juga. Apaan sih nih KPI-nya SR gitu kan. Tapi ya itu tadi karena kita mungkin harus tahu di belakangnya kan ini harus penting gitu. Cuma kan tetap yang junior lah, yang ini kan apa sih ini gitu. Nah, gimana sih approach lu as a personal? Gimana lu ngelihat itu untuk supaya orang-orang nih yang di luar dari SR tuh mau lah gitu ya. Respondens lu ketika ngisi itu atau orang yang baca ininya tuh banyak gitu kan. Salah satu KPI kayaknya itu juga ya. Jadi kalau ada kuesioner atau ada apa tuh memastikan semua karyawan tuh ikut berpartisipasi. Nah itu gimana tuh? Ada cerita nggak? Ada keluh kesah nggak lo di situ? Kalau di perusahaan gue bekerja itu yang HR tuh yang memikirkan, jadi ada 2 divisi nih, kita namanya Learning Organization and Development sama HR. Kita pisah tuh. Mungkin kalau di perusahaan lain yang bagian quality management system atau yang berhubungan sama development karyawan tuh masih dalam HR kan. Kalau kita udah pisah. Gitu kalau di Freeport. Tapi under human capital. Saking gedenya dan saking 30.000 karyawan ya. Jadi HR-nya juga kepecah-pecah kita. Untuk itu LOD tadi, Learning Organization and Development, itu yang membuat bagaimana caranya supaya tools untuk memasukkan membrainwash budaya itu tuh bisa nggak cuma sekedar kuesioner, nggak cuma sekedar tempelan atau email atau interoffice memo, tapi dibuat namanya judulnya training atau refresher bulanan gitu. Terus itu tadi ada kalau di HR kemarin kita karena dituntut kreatif ya, jadi kita bikin kayak sesi talk show begini. Pokoknya gimana lah cara divisi supaya bikin nilai-nilai tadi tuh bisa masuk, tapi dengan cara yang membuat employee-nya lebih engage gitu kan, menarik gitu. Dikasih yang bisa kuis ini kita kasih rice cooker, kasih blender gitu, sampai kayak gitu tuh, kasih payung. Ya, jadi orang-orang tuh mau nggak mau merasa untuk gue baiknya ikut nih gitu, nggak mungkin bolos nih untuk talk show tadi atau kita bawain bareng sama safety meeting, kadang-kadang safety meeting bulanan gitu. Jadi ya itu ya, sama ada training-training yang udah online, jadi
nggak peduli ya kita ada di Di mana mana, tetap bisa. kita bisa masuk ke training Gimana online online itu. webinar kayak Zoom gitu atau yang tinggal klik Isi ada ya e-learning lah. Itu kan tinggal klik-klik aja besok udah selesai kan? Iya bisa, Iya. ada kuisnya tapi Ada Ada pretest sama pertanyaannya, post-test biasanya gitu betul, kan. ada pretest post-test, terus ada nilainya. Maksudnya ya 100%, kalau nggak 100% harus ulang lagi gitu aja sih. Oke. Ya, Rita, jadi gimana? pendekatan yang tadi Dita bilang kan pakai reward gitu ya, ada gimmick-gimmick gitu. Terus metodenya, channelnya juga lebih mudah, which is itu sangat efektif. Nah, tapi satu hal yang gue dulu pernah belajar dari one of the leaders lah ya, itu dia bilang bahwa dalam semua apapun yang kita kerjakan, we need to understand the why behind it. Oke. Sebenarnya kenapa sih Iya, harus iya, ada iya. values gitu? Iya, Emang iya, kalau iya. nggak ada ini semua, apa yang terjadi dengan perusahaan kita gitu? Oke. Dan tadi kita kayaknya setuju tadi ya bahwa semua itu dari atas kan ya, Iya, top iya. leaders kan. Iya. Nah yang harus paham kenapa harus ada values memang dari atas, dari iya. leadersnya. Iya. Jadi pendekatan-pendekatan personal yang memang pada akhirnya itu bisa menjelaskan meaning di balik values itu juga diperlukan. Jadi Iya, tadi reward jalan, semua online channel jalan, pendekatan personalnya juga harus jalan. Personal itu maksudnya gimana? Nah, contohnya begini, ada satu phrase bilang bahwa leaders creates culture, leaders shapes culture, culture creates performance. Dan, nah di salah satu company itu sempat bisa sampai menerapkan ya namanya penilaian kinerja, kemudian one on one feedback itu harus nyelipin values. Why-nya itu. Oke. Jadi sesimpel kita bertanya gitu misalnya ya, lagi diskusi misalnya in a meeting dan segala macam. Terus ada satu case problem lah, misalnya customer yang berhubungan dengan customer. Oke, kalau ini nggak kita lakukan, apa yang terjadi gitu. Dan kenapa? Kenapa kita harus dengerin sih apa feedback customer gitu? Ya karena kalau nggak didengerin, dan ya kita jadi fixed mindset aja, kita nggak pernah berubah, kita nggak bisa deliver produk dan service yang jadi lebih baik gitu. Jadi hal-hal personal, hal-hal yang meaningful dan the why behind kenapa values ini ada dan ini kita agree bahwa kita mau kerjakan, itu juga harus disampaikan. Pendekatannya bisa ya definitely biasanya pasti dari atas turun ke satu layer di bawahnya. Dalam small meetings, dalam meeting yang mungkin besar, bahkan even dulu founder Tokopedia itu pernah ya bikin, dia cerita strategi bisnis apa yang mau kita achieve dalam 1 tahun ke depan itu dibungkus dengan values. Oh, oke. Dan itu jadi sesuatu yang kayak Iya. wow factor gitu. Iya. Wah gitu, segitu pentingnya ya gitu. Iya, keren juga sih. Gitu, karena ternyata strategi dan semua yang bisnis objektif mau kita lakukan itu sebenarnya isinya sebenarnya adalah values. Jadi ya harus dikerjakan, that's important gitu. Dan people akhirnya paham this is the why, kenapa, dan pada akhirnya mereka akan dengan semangat nurunin sendiri tanpa harus di kalau gue sampai bikin gitu ya. reminder tiap hari, oh jangan lupa nonton video ini gitu ya. Jangan lupa ikut acara ini gitu. SR nih ya, kadang-kadang yang kita lihat kan bukan kadang-kadang, sering kali lah dia tuh kan positioningnya dalam satu perusahaan tuh dia sebenarnya representatif dari, gue butuh komen aja sih sebenarnya, komen dari sebagai SR practitioner. Posisinya dia sebenarnya mewakili manajemen kan sebenarnya, dia kepentingannya dia manajemen lah sebenarnya. Tapi gue nggak tahu nih mana yang bener. Nah, tapi di satu sisi dia harus bisa berdiri di karyawan. Itulah yang menurut gue respect ya dengan teman-teman SR gitu ya, karena itu tuh sulit ya. Kalau kita departemen teknis ya kita handling dengan operational, dengan kalau gue bidang ya misalnya minta uang ke perusahaan gitu-gitu lah ya. Nah kalian nih harus di posisi yang tadi yang gue bilang, ke karyawan juga harus bisa tahu apa yang mau karyawan, tapi kepentingan manajemen tuh harus bisa masuk di mereka gitu, bukan kebalik ya, sebenarnya kalau gue lihat bukan kepentingan orang ini dibalik ke manajemen, tapi gimana caranya kepentingan manajemen ini bisa masuk di mereka. Nah gimana tuh, lo ada komen nggak tuh? Terus menurut gue sulit ya, itulah cewek. Bentar dulu deh. Pertanyaannya sulit kayaknya. Kalau gue analoginya gampang ya, kayak di dalam keluarga lah. Ada bapak, ada ibu ya, ada anak-anak. Pengambil keputusan
kepala keluarga kan suami ya, bapak kan gitu. Sama lah kayak manajemen gitu ya. Pegawainya anak-anak. Iya, good point. HR tuh kayak Ini good point. nggak tahu, gue ngerasa sih Ibunya. as a mother tuh jadi Iya. apa yang gue terapkan di rumah tuh actually relate tuh di kantor gitu Oke. ya. Begitu lo yang ngasih uang jajan pula kan tiap bulan kan. Iya juga. Betul nggak? Masuk nih, bener. Gitu. Jadi memang harus punya apa ya hati yang legowo sih menurut gue, karena kadang-kadang kita harus jadi balancer nih ke kiri dan kanan gitu. Ke manajemen kita harus ngingetin karyawan tapi butuh ini dan itu loh, mereka nggak akan bisa begini kalau lo nggak begini. Tapi ke karyawan juga lo nggak bisa senak perutnya juga gitu. Harus ada kontribusi. Ini kita juga kadang-kadang ada some limitations yang harus kita ikutin gitu. Ada komen nggak, Dit? Sebagai ibunya anak-anak dia. Setuju sih. Jadi sebenarnya HR tuh lebih kalau gue ngeliatnya sebagai bridge ya antara pemimpin perusahaan dengan karyawan ya. Jadi tugasnya kita memang membridging ya. Ya dengan cara tadi ya, bagaimana supaya aturan-aturan dari atas itu masuk ke karyawan, tapi juga aspirasi karyawan juga bisa kita sampaikan ke atas dengan bahasa yang mungkin lebih bisa dipahami lah manajemen. Oke. Tapi lu berdua nih kejebak nggak sih sebenarnya di posisi SR nih? Apa emang dari kuliah tuh udah memandang satu ini gitu ya? Iya, lo anak teknik kan. Engineer men, dua-dua nih engineer loh, teknik industri loh. Teknik industri itu di tiap PTN kali ya, itu kayaknya passing grade-nya udah paling tinggi ya gitu ya. Ya elektro lah satu lagi lah, cuman ini kan industri kan luar biasa nih. Gimana? Lu Oke. kejebak aja? Sebenarnya dulu kenapa masuk ke TI itu karena gue nggak pengen yang teknik yang terlalu ngitung-ngitung banget fisika, kimia misalnya gitu ya. Tapi pengen yang ada manage-nya itulah. Ya, terus di TI itu kan kita juga belajar psikologi industri. Oke. Nah, itu juga salah satu mata kuliah yang gue suka. Dari situ juga mungkin seiring dengan kita tumbuh ya, gue tuh juga pengen memperbaiki diri mungkin dari sisi apa ya, dulu tuh ada buku-buku namanya interpersonal skill ya, ya kan ya? Nah ya itu, gue mulai tertarik untuk baca-baca buku begitu, terus kok kayaknya asik nih ya ke mengurus orang atau misalnya ya gitulah ya, memanage orang dan bertemu dengan orang daripada yang terlalu sistem-sistem gitu. Terus di perusahaan gue itu memang awalnya kan gue bergerak dari maksudnya masuk ke Freeport tuh karena gue konsultan dulu tuh awalnya. Dan konsultan itu lebih banyak memang mengobserve orang, terus kayak memperbaiki scorecardnya operator. Jadi gimana caranya supaya operator truk itu bisa lebih optimal kerjanya. Nah, itu pasti kan kita harus mewawancara orangnya dulu. Gue sampai naik truk tuh ke dalam. Itu kalau si drivernya itu under Freeport? Iya. Bukan kontraktor? Itu under Freeport. Oh, oke. Lo pernah itu berarti nyetir yang enggak dong, enggak. Jadi ganti kopling doang. Nggak boleh. Nggak boleh. Cuma di sebelahnya aja nemenin dia nyetir sambil ngobrol-ngobrol gitu. Terus ya jadi mungkin karena pengalaman itu juga ya, jadi kayak seru juga ya belajar begini gitu. Terus akhirnya ya sebenarnya kalau dikaitkan sama yang tadi mau ditanyain itu lebih karena abis itu kan gue menikah dengan orang Freeport gitu ya. Terus jadi pengennya nggak kerja lapangan lagi deh gitu. Udahlah gue yang di belakang meja aja, gimana caranya gue maunya HR aja lah gitu. Terus ya kejebak lah itu. Ya kejebak sih Nggak kejebak ya? By choice dia, by choice. Lo kejebak nih berarti ya? Ngaku aja deh. Kalau gue justru kejebak di teknik industri menurut gue. Karena sebenarnya gue lulus SMA dulu, udah minta pengen masuk psikologi. Terus kenapa lo? Orang tua gue punya segudang alasan juga kenapa gue jangan masuk psikologi. Apa karena lo nggak sayang waktu itu masuk IPAD terus psikologi nggak ya? Enggak sih, tapi emang gue suka sama maksudnya interpersonal skill gitu ya. Menurut gue mengelola relationship itu sesuatu yang menarik gitu ya. Nah, terus nggak dibolehin masuk psikologi, ya udah akhirnya gue masuk ya sama masuk karena harus masuk teknik kan gitu. Teknik yang ada manajemennya, porsi manajemen lebih banyak. Dan di tingkat 3, tingkat 4 memang banyak
pilihan manajemen semua, termasuk manajemen HRD. Oke. Gitu. Gue dulu masuk studio manajemen di sana, terus habis itu, tapi ya karena lulusan teknik industri, bantu-bantu dosennya masih di industrial engineering, baru akhirnya gue ngeliat, oh ternyata ada nih master yang memang di manajemen yang memang Ngurusin orang. untuk people and knowledge People. management. Ya udah akhirnya gue masuk situ dan baru gue ke HRC gitu. Oke, by choice nih, Gak. Dua-duanya by Iya. choice sebenarnya. Dua-duanya by choice ya. Gue pikir kejebak tadi. Nah, Dit, tadi kan lo udah ngomong-ngomong kuis nih. Nah, lo kan sering ngasih kuis. Sekarang lo gue kasih kuis ya. Tadi Berta udah bilang di awal sebelum podcast mulai dia nggak mau ada kuis. Tapi kita abaikan requestnya dia. Iya. Karena by choice tadi, sekarang kita force dia Yo, untuk Lo masih inget nggak? Apa slogan kelas lo apa? Bukan slogan lah, apa ya? Ini ada di buku tahunan. Ayo, ini banget sih, norak banget sih. IPA gitu ya. IPA tuh ada tuh, ada ininya, pokoknya namanya tuh apa gitu. Aduh. Ya, pasti lo nggak tahu lah, ini judulnya ya. Acapella Galia. Tahu nggak apa? apa sih katanya? Antara kantin, piket, dan lapangan ada gerombolan anak lucu IPA. Bro. Woi, yang bikin. Nah, siapa tuh? Ada tuh lagi, satu lagi. Ini belum. Lo inget nggak kelas lo apa? Oh, Desperado. Iya. Iya, tapi gue nggak tahu apa artinya. Nggak ada sih, mana cuma bilangnya Namanya Desperado ya, Desperado based on true story. Gue nggak ngerti. Iya, sama. Gue juga lupa maaf. Ada ini nggak pengalaman menarik nggak waktu selama kuliah di Bandung berapa? 4 tahun ya? 4 tahun atau 3,5 tahun? Ya, 4 tahun. 4 tambah 2. S2 kan. Oh iya, kelas 2 langsung ya? Oh, Sorry, tadi lu kan sempat Di TP. Asdos ya? Asdos ya Iya, kayaknya ya? iya. Nah itu emang lu ada cita-cita jadi dosen juga sebelumnya atau enggak? Pas S1 sih nggak kepikir sih. Pas S2 karena waktu itu programnya memang harus jadi asdos juga. Jadi tutor lah di SBM. Oke. Oh, lu S2, Iya. dosen itu di SBM Iya, justru? iya, Oke, jadi berarti. tutor. Sempat kepikir mau jadi dosen, tapi habis itu lebih bantunya kebanyakan ke riset sih. Jadi bukan purely ngajarnya cuman ya ini jadi tutor itu aja. Jadi lebih banyak. Sama ngerjain proyek. Nah, habis itu jadinya enak keenakan ngerjain proyek. Makanya jadi konsultan deh, ya gitu. Oke, nah lu waktu walaupun di Jakarta lah ya Iya. masih UI ya. Tapi lu ngekos atau enggak pulang pergi? Ngekos karena sempet nyobain semester 1 tuh tinggal di Depok tapi di rumahnya temennya nyokap gitulah. Ternyata banyak ketinggalan cerita. Maksudnya ketinggalan soal. Kalau Iya, lagi iya. kita ya biasa kan ya kalau misalnya mau ngerjain tugas kan ngumpul tuh. Zaman-zaman kita dulu kan nggak ada Zoom, nggak ada WA kan ya. jadi kalau lo nggak tinggal di kos yang Apa sih bisa namanya? belajar Daerah bareng kosan ya. namanya daerah kosan Pusat teknik ya. Oh iya iya. Teknik. Jadi ya gue Akhirnya kos kos. akhirnya biar nggak ketinggalan berita lah. Tinggal jalan kaki nggak sih tuh? Dari Iya. pusat teknik Iya. ke teknik. Jadi di UI itu pergaulan tuh ada di kos-kosan. Betul. Oh, ada. Arahnya kemana nih? Aku nggak tahu. Iya. tapi karena dulu kalau di Bandung tuh ada istilah PGT nggak sih? Apa tuh? Penghuni gelap tetap gitu. Apa? Oh, nebeng maksudnya? Iya, nebeng. Maksudnya sebenarnya bukan Kayak- anak kos itu, cuman kita kayak numpang di kosan Gua temen kayaknya di gitu. kosan Iya, juga. iya, iya. Di kosan juga. Pagi-pagi tiba-tiba udah Penumpang langsung gelap. sarapan. Penumpang ngemil gelap gue. tetap kan PGT tuh. Tapi mau ini gelapnya juga banyak di kampus. Zaman dulu kampus kita kan soalnya masih buka Ada. 24 jam. Iya, iya, benar. Jadi di Itu unit-unit tidur di situ. Iya, tidur mandi di di situ, lab, kayak gitu. di lab gitu. Iya. Cuman di kosan yoga ini dekat kampus dulu kan. Jadi gue Sama Jo, kan gua sama Jo kan kosnya sebelahan. jadi selalu ada kasur spare. Itu aja intinya di kamar. Iya. Jam 3 pagi juga, oh kamar gua dibuka gitu, orang tidur aja nggak apa. Anak ini. Harus jalan pulang. Jadi lo sekarang gimana kalau kumpul sama anak 8 masih sering? Masih in touch. Meskipun yang sama nama EJ gitu-gitu nggak pernah. Lo masih sering nggak? Enggak sih. Hah? Enggak loh. Nggak pernah Gua lagi? enggak. Karena Terakhir ketemu sama teman-teman gua yang Nina kan udah di luar kan. Oh iya. Terus yang kelas 3 tuh banyak kan pada kuliahnya waktu itu di Nanyang gitu. Jadi Oh, habis iya, itu iya. kepotong, habis Kepotong. kuliah begitu mereka balik kita ketemuan tapi ya mungkin udah Udah. a long time nggak pernah catching up terus jadi udah punya ini lagi gitu. Dia sama anak kampus doang paling. Ya, mana Reuni terakhir datang su, datang ya? kayaknya
Enggak, Ya, waktu reuni. itu tahun berapa? Kayaknya gue nggak lagi ngadain itu. 17. 17, 18. Ya gitu deh Bapak. Kita sempat yang ada satu kali di 16, sorry, 16. SCBD ya. Aku dari SCBD. Oh iya, udah iya. satu kali. tahun sebelumnya, atau 2 tahun sebelumnya tuh. Ya itu yang itu gue datang. Oke. Tapi sebelumnya lagi yang ada di gedung kayaknya. Ah, Iya kali. datang. Kan lagi Banyak. CBD kan bisa yang di itu. Yang gede-gedean Iya, banget. malam itu. Nah, yang gede-gedean kayaknya gue nggak Wow. ikut. Tapi karena BC lu ngisi ya? Waktu Iya, itu iya. lu Nah, ngisi ya? itunya ikut. Itu pas lo di mana? Topet. Tahun berapa tadi? 2016. Enggak, masih konsultan. Masih di PwC. Iya. Seru juga sih kita reunian berikutnya. Jadi ngapain nih Top kita Top? Bentar. Hah? Ada karaoke lah gitu. Gimana? Oke, yang pastinya Ya, gua yang nggak- nyanyi ya tips aja. Iya, iya. Yang nyanyi yang punya band-band dulu aja deh. Nah, ini kan kayaknya. Kapan kebetulan sih? nih kita ini kan ada jadi ada idenya, sebenarnya idenya lucu nih. Jadi salah satu panitia ya, kita sebut namanya Rahmi. Ya, Dia ngasih ide, Oke. ngasih ide, gue bagus juga ide. Jadi kita semua nih udah makin tua tuh katanya, dan kita Oke. perlu gimana cara kita awet muda. Jadi kita Oke. bikin talk show yang pembicaraan tentang anti aging. Oh. Nah, jadi nanti kita akan undang teman-teman yang memang punya Skincare. Dokter kulit dong ya. ya profesi Profesi sebagai dan sebagai ini. itu gitu, termasuk juga nanti ada pelaku yang teman kita yang masih Masih sehat awet lah, muda gitu. alhamdulillah sehat Masih awet gitu ya, muda. menjaga badannya bugar sekali, misalnya runner lah atau apa mungkin kita Enggak. Iya. Lo Ya. nonton kan? Ya bukan runner-up sih, cuma Lo maraton? rekreasi aja. Udah pernah? Yang full. Enggak. Paling ini berapa? Paling apa? Paling jauh. Gue tuh gak suka kompetisi sih, gak suka ikut-ikutan yang kompetisi-kompetisi gitu. Gue pengen kompetisi sama diri gue sendiri aja. Tapi masih main basket. Wah itu udah makin lama sih, belum apa udah lama enggak. Oh. Terakhir kuliah. Di Freeport nggak ada tuh klub basketnya gitu. Oh iya benar juga sih, ada sih. Iya ya, sempat pas Tinggal ikut aja. 17-an antar divisi ya ikut. Tapi habis itu udah sih udah. Lalu pas 8 ini kan tim basket Iya, cewek. iya. kan? iya sama cewek. Sama siapa dulu ya? Sama Bella, Dini, Pipit, Fatin, Oh iya. Aci, Nitya. Iya, iya. Pernah menang nggak? Hmm, Maksudnya bukan, Pernah. di 8 doang, maksudnya kayak kalau pas turnamen. iya pernah menang. Ya kan dulu kita suka ikutan yang Tarki Cup, terus Smack Satu, bener Smack Satu ya, Smack Satu. Hmm. Ikut juga. Makmur ya kalau nggak salah sama kamu tuh ya. Iya. Iya. Terus ikut juga CC Cup. Oh iya, saya Iya. benar. Itu salah satu kenang-kenangan terindah tuh lagi puasa-puasa harus tanding basket. Hah? Iya. Sadis banget. Ya habis kan? Bisa saya kap. Ya Itu itu kalau puasa. nggak salah ya Tetap tetap puasa. puasa. Gila. Itu puasa. Lo pernah ikut ini? Apa kompetisi? Lo nggak ada ekskul tadi ya? Gue nggak ikut. Kok? ekskul. Tapi kompetisi ada pernah ikutan? Kompetisi apa ya? Enggak deh kayaknya deh. Paling ya seleksi ya, tapi nggak lolos sih. Karena yang lulus olimpiade kan anak-anak yang yang Memang jadi ya? dokter itu. Yang olimpiade gitu banyak ya? Ya apa tuh? Yang angkatan kita, yang ikutan kayak Banyak loh. olimpiade. Dulu 2C 3 IPAD itu hari-hari mungkin anak-anak tuh gantian aja ikut olimpiade. Kayak Ade kan matematik. Heeh, Oh iya? Heeh. si Putri Iya. kan. Terus kemarin si Andika ya, Fidiarta Andika biologi bareng si dia cerita kemana bareng Biologi, fisika, kimia, matematika pakai gantian aja mereka Gantian. giliran. Kita nggak tahu nggak soalnya nggak pernah dipanggil. Iya. Iya nggak pernah kasih tahu. Gue yang inget tuh pokoknya cuman anak 8 yang paling di kepala gue berkali itu sih itu Salman yang sekarang apa Wardah itu loh. Hmm. Oh, Pas iya, kita kelas sama 1, Nah. dia kelas 3, terus dia Iya. jadi juara robotik apa gitu di Jepang. Oh. Jadi itu doang tuh yang gue ingat, yang kayak 8 tuh yang prestasi akademisnya ya. Ah. Yang kayak itu, cuman yang lainnya tuh kayak nggak pernah yang Iya. mungkin terlalu biasa kali ya. Jadi udah lu menang ya udah Ya syukur udah. gitu. Iya. Nggak diumumin juga Iya. gitu. Diumumin ya, Kalau kalau jadi dulu umum kan juga. diumumin kayak anak kita sekarang upacara gitu kan Iya. diumumin ya kalau sekarang ya. Iya. Lu enggak ya? Enggak dulu. Saking banyaknya kali kayak mungkin bingung Iya, Yang makanya. kemarin juga nggak siapa. Siapa sih yang menang gitu kita nggak tahu loh. Iya sih. Teman kita siapa yang berprestasi gitu nggak tahu. Paling tahu Yuris dulu kayaknya jago bulu tangkis gitu. Iya. Tapi juga nggak menang apa-apa. Ya. Jadi pernah sih ikut kompetisi di luar itu. Kayaknya Wah. ikut deh kompetisi deh kalau Yoris mah. Tapi nggak Biologi diumumin. nggak dia juara Gua dia. nggak ingat Si Andika tapi- kemarin cerita juga. Tapi nggak diumumin kan? Nggak Nggak, diumumin. maksudnya Itu nggak- juga baru tahu kemarin dari Andika. Nggak diumumin. Oh, nggak diumumin gitu. Jadi SMA 8 ingat ya Pak. Sekarang apa sih Pak atau Bu kepala sekolah?
Ya nggak tahu lah. Bapak. Kepala sekolah, tolong diumumin. Mungkin sekarang udah di Instagram. Iya, Ya, jadi langsung post di udah langsung IG kali ya. sebagai branding sekolahnya juga pasti udah Buat barang jualan. otomatis gitu. Tapi pernah nggak bolos kelas? Nah, lu pernah nggak? Lu kan yang enggak ya? Kalau gua nggak usah ditanya ya. Pernah dong. Sekelas loh, sekelas. Oh, sekelas ya? Sekelas. Sekelas Ya, gua kalau nggak bolos ngerti. individual. Nganterin siapa gitu kan lu? Serius ya? Anissa ya? Ah, itu nggak bolos lah. Lu nganterin ngapain lu bolos? Kelas berapa tuh beda? Tuh, Kayaknya kelas 2 deh. kelas 2 C. Iya. Kalau 2 C kan nggak boleh dimarahin kali ya. Sama Iya loh, guru ya. itu kayaknya kalau nggak salah main ke Blok M kalau nggak salah. Gue lagi mengingatnya ngapain kita gue bolos kelas ya gitu. Iya. Terus tas gimana sih? Sekelas gitu loh. Sekelas ya. Sekelas ya, tapi ada yang nggak mau ikut, tapi ya dijareti gitu. Ngambil ini, kalau nggak salah ngambil dulu ada kebahasaannya. Iya. Eksklusif yang bahasa. Iya, itu. Nah, itu kan nggak kepantau kan, iya, karena iya. kan lu pecah-pecah. Iya, iya, Nah, iya. terus kita janjian, terus kita Oke. kalau nggak salah nonton deh kalau nggak salah. Oh gitu. Iya, kalau nggak salah ya. Tapi lu pernah nggak ngerokok di sekolah? Di dalam sekolah. Dalam Di dalam sekolah. Tapi di luar kan? Gua nggak Gue pernah. Oh, gitu. Diliatin guru. Oh, Gue iya. cek aja. Terus? Zaman Di ini. mana? Dulu Di pas gue kantin? kelas 2 Pak, enggak. Jadi zaman kelas 2 itu lagi mau bikin apa tuh? Yang akustik kan itu loh. Ya, ya. Iya, Acara iya. akustik kan, Iya, gue kan iya. ya suruh juga ke panitianya lah. Iya, iya. Bareng lo juga tuh, Hmm. lo di bosnya kan, gue disuruh aja gitu. Ya udah. Nah, pas lagi tiba-tiba tengah-tengah tuh udah mendung lah hujan. Kita harus pasang terpal. Pasang terpal nggak dikasih, dia pasang apa baru di bawah terpalnya pas Jumatan lagi itu udah gue nggak Jumatan juga, disuruh pasang nggak dikasih gunting, nggak dikasih pisau. Ya udah, ada siapa dulu ya, Eja apa siapa gitu, ya pegang rokok, udah gue bolongin itu si terpalnya buat ini buat ngiket talinya. ngiket talinya. Iya, terus kalau nggak salah yang lihat itu Bu Polin sama Pak Zul almarhum ya, Iya. yang almarhum ya. Iya, dua itu cuman ya udah gue bilang Pak lagi pasangin nih, udah ngerokok aja. Hebat Gitu. juga ya. Ya untungnya gue ada alasan. Kalau setel langsung dirambut ya. Kata Eja. Gitu. Oke, Dit. Nah, lo udah minum kan barusan kan? Udah. Nah, tenang dikit nih. Ini nggak usah jawab nama. Mantan lo di SMA atau belum? Dit? Yang beneran ya, bukan yang kayak PDKT terus gagal gitu. Nggak usah sebut Lupa nama. juga nggak apa-apa, Dit. Dua. Masa? Dua. Oh iya. Iya. Oh berarti ini juga komentar juga ya? Ngetet gue. Pacaran pakai hati gue kayaknya. Yang ketawa terus kayaknya enggak tuh berarti. Berarti dia dulu enggak. Mantan gua di SMA tuh 0. Ya kan SMA di SMA lain kan bisa. Oh gitu ya, iya. Lu berapa? Di SMA 8? 8. Enggak ada. Enggak, pas lo di 8, Oh, pas bukan di dengan mantan 8. orang 8. Satu. Satu ya? Sampai sekarang enggak? Enggak. Oh. Oh, dia lebih setia lagi. Iya. Berapa tahun? Enggak, tapi cuman setahun. Oh, setahun. Lu berapa? Lupa gue. Gue tahu sih. Gue tahu satu adik kelas. Udah masih dibahas. Cut. Tapi di 8 apa yang lo gini ya mungkin kalau nyesal enggak lah ya masuk 8. Cuman apa yang lo pas di 8 dulu mungkin lo apa ya apa yang lo pengen apa do it differently lah kira-kira kayak mungkin yang lo aku harus di 8 lo pengen bisa Oke. lebih gimana lo gitu. Berhubungan sama pacaran tadi ya, mestinya gue nggak usah terlalu serius sama pacar gue. Biar gue bisa menikmati pertemanan dengan Oke, teman-teman cewek-cewek Jos. maksudnya gitu. Oh. Karena dulu tuh kayaknya pulang Udah sekolah ketahuan. terus pacaran kan ya. Iya. Habis itu Sabtu Minggu, maksudnya Sabtu jadi harus pacaran, maksudnya harus ya, jadi kayak dijemput nonton gitu. Tapi jadi gue kehilangan masa bersama teman-teman yang banyak gitu. Iya, gitu. Atau mungkin berharap pacarnya lu lebih banyak lagi gitu ya? Enggak. Lo apa, Bet? Kalau gue tuh waktu itu tuh kelas tuh kan tiap tahun ganti ya. Jadi teman dekatnya tuh bener-bener nggak ada yang sekelas, nggak ada yang irisan gitu. Masa? Iya, jadi gue main di 1B itu ada 3-4 orang yang gue deket, terus habis itu pas kelas 2 mereka bener-bener
kita benar-benar pisah kelas. Nah, kelas 2 juga kayak Jadi kalau gue bilang satu bed itu berarti yang pintar cuma lo doang gitu. enggak kayak gitu, karena di 2C juga nih, maksudnya nggak kayak gitu. Cuman maksud gue even sebenarnya beda kelas kan, mainnya bisa bareng ya, cuman waktu itu ya nggak kejadian aja sih. Jadi that friendship itu jadinya nggak bisa long lasting gitu ya. Dibandingkan gue waktu kuliah tuh gue punya teman sekosan, walaupun beda kampus, beda jurusan, itu sampai hari ini loh, gue masih ketemu sama mereka. Jadi udah 25 tahun. Tapi ya memang walaupun udah pindah kemana-mana gitu, bahkan beda kota, beda negara, tapi tetap setahun sekali harus di gitu. Nah itu yang menurut gue miss sih. Jadi kan waktu itu mungkin masih satu sekolah tapi beda kelas, tapi kita nggak nurture, ayo main lagi gitu kayak gitu. Jadi udah sibuk aja main masing-masing, terus akhirnya ya udah masuk kampus beda-beda lagi juga. Lo yang dari kelas 1, 2, 3 yang ngerasa lo paling deket tuh sama kelas berapa? Sama anak-anak kelas berapa? Yang paling dekat di kelas 1 dekat, di kelas 2 juga sebenarnya sampai Nina sekarang sih sebenarnya, sampai karena kalau sama Karina sama Nina tuh sampai kuliah ya kan bareng tuh di Nah, ini emang kelas 3? Enggak kan? enggak Kelas tapi, 2 doang ada kelas 2 doang. Tapi kita waktu itu, nah bedanya sama Karina, waktu even kita beda kelas, gue masih sering main ke rumahnya, masih Nilai sering IPA dulu kan ya? Kalau iya nggak IPA, salah. terus kalau istirahat gue kadang-kadang main juga ke IPA gitu. Terus di kampus kosan kita juga nggak jauh. Apa sih? RTI kan. Oh iya, Ya rumah dia kan, Oh iya. rumah dia juga ya maksudnya nggak jauh lah. Jadi masih main tapi abis itu dan dia married dan ya suaminya kan itu Kalau pasti 2G kan lo? Iya. Lo pasti di awal 1 kayak soalnya lu 2G tuh masih yang mana gitu kan sekarang. Iya, dulu Iya, sampai sekarang kan ya. Iya. IPA Motor juga ya. solid sih, IPA. Iya, solid. Oh, IPA juga masih sering Masih. Cuma nggak tau, gue kayak ngeliat anak 2G itu yang masih kalau ngumpul Ya ini base campnya Ami. Ini di base sini campnya. backnya misalnya. Iya. Ami, Dayu. Lo sama Lina? Gue siapa? Gue sama Nina. Lo sama Lina nggak ya? Gue sama Nina deket. Sama Lina deket? Gue sahabat, maksudnya sahabatan pas dari kelas 3 ya terutama kayaknya. Oh, lo Karena IPA kita ya, satu tahu kelas ya. kan. Iya. Kalau kelas 2-nya. Kelas 2 ya. Terus Kalau- bangku sama Nina. Kalau gue di satu band. Ya. Iya, kalau Karena kita We kangen miss kok. you. Oh, sama Lina ada hubungannya ya? Gak pulang-pulang ya? Kesenian aja kan, Kalau kesenian. pulang Ya. sulit. Dia di mana sih Lina? Di sana di suami kan di Jerman ya. Oh, Jerman ya? Di Jerman. Bukan Kanada? Sampai nggak tahu. Tapi nggak tahu karena Soalnya gue dia bener-bener lulus lost kontak di kontak. Facebook nggak bisa, Iya. di IG juga nggak dapet Tuh, gitu. dulu Jadi waktu bener-bener lost kontak kalau Nina kuliah masih sempat gue datengin, terus gue ke kosannya, kita iya maksudnya masih jalan bareng di Bandung gitu. Tapi abis itu udah pindah. Lo Nina, kalau nonton, iya. pulang dong Kindo. Iya. Gila, lu gitu. Lo lama banget gila. Atau kita hadirkan Nina. Temukan gitu. kita di Instagram loh. ya kita tunggu ya. Ada bintang tamu sih enggak lah. Enggak ada. Susah banget gila ngomonginnya. Kebetulan we are connected by Nina berarti. Ya, betul. Iya. Dulu tuh kalau kelas 2 nih, kalau lo ingat pelatihan tuh kelas yoga nih. Kan Iya. laki-laki banyak laki-laki. Terus suka caper di depannya lewat 2G itu gak? Ya kan ada sesuatu loh. Sesuatu kan. Sesuatu. Yang mereka barengan gitu, dayung. Ngapa sih caper lah padahal ya Dita dan kawan-kawan yang perhatiin dia, yang perhatiin gua gitu ngapa sih orang. Iya. Masih ada nggak tuh bagian segmen kelas itu? Enggak ada. Enggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. loh. Itu udah habis tuh. Bulu Kolam tangkis ikan itu udah. juga udah nggak ada. Oh ya? Nggak ada. Iya. Dulu ingat gak sih kolam itu tempat kita Mungkin nyebur-nyeburin ulang tahun, yang ulang ulang tahun kan yang nyiram-nyiramin Iya. ulang tahun. Nah, yang menarik itu kalau pas ekskul itu ininya kesenian nggak? Iya, iya. Yang tes PD-nya kesenian ini enggak? Bener-bener. Tes yang joget, tes PD kesenian tuh pasti nonton. Itu kan pas pelantikan. Oh iya. Itu. benar. Pasti di kolam itu kan. Di kolam itu. Oh iya. Pas kita kelas 3 kan kita minta di badminton tuh. Iya. Jadi kan pada nonton banyak banget. Yang pada ngasih bunga itu gitu loh. Iya. Oke nih, nggak kerasa nih udah lama banget ya. Diskusi tadi menarik, jadi gue seneng banget ada banyak knowledge terutama dari sisi SR gitu ya. Makasih banget ya Dit, Pak Berta udah dari Bintaro lo kesini loh. Iya. Masih sama Jakarta sih. Iya, jauh. Harusnya lu bilang dong, harusnya gue dari Papua tadi katanya. Kita Doraemon doang. Oke, jangan lupa ya teman-teman
tanggal 10 Agustus hari Minggu kita ada reuni 25 tahun. Berta kita datang kan? Iya, datang dong. Sip. Jadi apa ya acaranya ada yang lo school tadi apa? Skincare apa? Aging. Talk show anti aging. Ya. Harusnya anti stres harusnya. Yes. Yang kedua karaoke. Ada. Jadi kita di panggung itu rencananya itu akan ada ada karaoke background gitulah. Jadi kita kalau mau ini bareng gitu. Nah, tapi sebelumnya kita lagi range nih. Cuman lagi minta waktu dulu nih ke PMI di sebelum acara itu nanti ada blood donation. Jadi teman-teman datang bisa blood donation di situ baru kita join di reuni. Pak, gua request sok. Apa tuh? AC. Nanti kita lihat gak ya seberapa ngebebaninnya itu hasilnya. Kenapa asik? Panas soalnya. Ya, karena kita mulai jam 8. 8. Di 80 tangkis yang kita jemur-jemur orang itu. Enggak, jadi nanti ada tenda lah, tenang. Pokoknya itu ada tenda. Cuman nggak tahu. Gua note sih nanti iya, kalau bener. perlu AC berdiri itu ya. Nanti kita lihat lah ininya. Nanti siang. Oke. Oke, Ya. sip. Sampai ketemu di episode berikutnya. Kalau ada, harusnya ada. Mudah-mudahan banyak yang nonton dan juga see you di tanggal berapa tadi? 10 Agustus. 10 Agustus siang-siang. Jadi nggak usah pakai yang rapi-rapi bajunya, santai aja. Oke. Oke. Kita cabut dulu ya. Bye.